Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, pada sesi ini kita akan membahas kisah Nabi Yunus alaihissalam yang ada di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah ini semata-mata sebagai pelipur lala bagi Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika menghadapi kaum kafir Quraisy yang menolak dakwahnya. Sahabat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikatnya ingin menghibur Nabi Muhammad SAW dengan kondisi nabi-nabi pendahulunya ketika membimbing kaumnya, bahwa apa yang dirasakan beliau itu juga pernah dirasakan oleh nabi-nabi pendahulunya. Sahabat sekalian, di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87 sampai ayat 88, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan ingatlah wahai Nabi Muhammad kisah tentang Dhunnun atau Nabi Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah kepada kaumnya. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka ia berseru dalam keadaan yang sangat gelap, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kesengsaraan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Sahabat yang berbahagia, ayat ini merupakan ayat tentang sekilas kisah Nabi Yunus alaihissalam yang sadar atas kekeliruan dalam ijtihadnya, di mana beliau meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya memohon ampun kepadanya. Sahabat yang berbahagia, Nabi Yunus alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalahnya kepada kaum yang dinamakan kaum Nainawa yang berada di daerah negara Irak pada abad ke-8 sebelum Masehi. Berdasarkan penafsiran ulama, Nabi Yunus alaihissalam berdakwah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Namun mereka enggan menerima dakwahnya. Melihat kondisi seperti ini, maka Nabi Yunus pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diberikan hidayah untuk menerima dakwahnya. Akan tetapi setelah berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala malah mengabarkan bahwa adab akan datang kepada mereka dalam rentang waktu 3 hari lagi. Sahabat yang berbahagia, menurut riwayat, pada hari ketiga Nabi Yunus berijtihad pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah kepada kaumnya karena mereka enggan menerima dakwahnya dan demi menghindari adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut dilakukan tanpa diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pergi hingga sampai pada pesisir pantai dan tergerak untuk menaiki sebuah kapal.
Di sisi lain, ketika azab akan datang kepada kaum Ninawa, mereka berlarian keluar rumah mencari Nabi Yunus alaihissalam. Tapi mereka ternyata tidak menemukannya. Akhirnya, mereka pun berdoa dengan sebenar-benarnya doa agar Allah SWT menerima tobat mereka. Karena kasih sayang Allah SWT melihat mereka bertaubat dengan taubat yang benar-benar taubat, Allah SWT pun menerima tobat mereka sebelum azab menimpanya. Di sisi lain, Nabi Yunus alaihissalam telah menaiki tumpangan kapal. Akan tetapi, ketika kapal akan melaju, tiba-tiba tidak ada angin yang akan menggerakkannya, sehingga menyebabkan kapal tidak dapat melaju. Berdasarkan pengalaman, sang nahkoda kapal mengumpulkan seluruh penumpang dan memberitahu bahwa hal ini jarang terjadi kecuali jika di antara penumpang ada seorang hamba yang lari dari majikannya. Maka sang nahkoda memerintahkan agar hamba tersebut mengaku dan diturunkan dari kapal sehingga kapal dapat berjalan kembali. Ketika dikumpulkan, ternyata tidak ada yang mengakuinya, sehingga sang nahkoda pun mengadakan undian kepada seluruh penumpang bahwa bagi siapa yang mendapatkan undian tersebut, maka ia harus dilempar ke laut. Sahabat yang berbahagia, ketika undian dilaksanakan, ternyata Nabi Yunus mendapatkan undian tersebut. Akan tetapi, para penumpang tidak menyetujuinya karena menganggap Nabi Yunus ini adalah orang yang sangat baik, sehingga undian dilakukan kembali. Tetapi ketika undian dilakukan kembali, ternyata undian didapatkan oleh Nabi Yunus. Mereka pun tidak menerimanya kembali, sehingga undian dilakukan sampai ketiga kali dan Nabi Yunus pun tetap mendapatkan undian tersebut. Maka dengan hal tersebut, Nabi Yunus alaihissalam terpaksa dilempar ke laut. Ketika Nabi Yunus dilemparkan, Allah SWT mengirimkan ikan paus untuk menelannya, sehingga beliau masuk ke dalam perut ikan. Sahabat yang berbahagia, selama perjalanan dari beristihad pergi meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah SWT, menaiki kapal, mengikuti undian, dilemparkan ke laut hingga ditelan dan masuk ke dalam perut ikan, beliau berangsur-angsur menyadari atas kekeliruan dalam istihadnya, meninggalkan kaumnya yang seharusnya bersabar menunggu perintah Allah SWT, sehingga beliau merasa bersalah, memohon ampun kepada Allah SWT dengan senantiasa bertasbih tanpa henti, mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Sahabatku sekalian, ketika Allah SWT mendengar doa Nabi Yunus yang tanpa henti diucapkan, maka Allah SWT memberikan ijabah doanya, menerima permohonan ampunannya, sehingga Allah memerintahkan ikan paus untuk memuntahkan beliau ke daratan. Ketika di daratan, kondisi Nabi Yunus alaihissalam dalam keadaan lemah. Sekujur tubuhnya melepuh karena telah lama di dalam perut ikan. Maka Allah SWT dengan kasih sayangnya memberikan tumbuhan berupa pohon labu
sebagai makanan dan obat dengan cara mengoleskannya ke sekujur tubuh agar menjadi sembuh dan kuat seperti sedia kala. Setelah kian sembuh, Nabi Yunus pun kembali lagi kepada kaumnya dengan kondisi kaumnya telah bertobat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kaumnya bertambah hingga ratusan ribu atau bahkan lebih. Sahabatku sekalian, dari sebuah kisah singkat ini kita dapat mengambil hikmah bahwa ketika kita melakukan kesalahan, maka kita diharuskan segera bertaubat, ingat kepada Allah, berzikir, mohon ampun, serta sabar dan tabah dalam menghadapi setiap cobaan, musibah, baik itu sakit, terlilit hutang, atau masalah apapun, serta senantiasa bertasbih dengan mengucapkan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sebagaimana Nabi Yunus mengucapkannya. Maka selama cobaan ataupun musibah kita belum selesai, kita dianjurkan senantiasa membaca tasbih tersebut tanpa henti, baik itu diucapkan setelah sholat ataupun di waktu-waktu istijabah lainnya, sampai Allah SWT mengangkat musibah yang menimpa kita. Sahabat sekalian, semoga dengan mengetahui kisah singkat ini kita dapat mengamalkan apa yang diamalkan Nabi Yunus alaihissalam ketika dalam masa sulit, mendapat musibah, banyak masalah, kekurangan harta. Kita senantiasa dianjurkan berzikir, mohon ampun, serta sabar dan tabah dengan senantiasa mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.